mencari cara ya supaya waste ini itu tidak ada. Misalnya tadi ya, eee, apa namanya, yang penting adalah terkait dengan layout ya, tata letak. Nah, kenapa tata letak itu misalnya harus diatur ya sedemikian rupa. Nah, ini salah satunya untuk meminimalkan waste ini, meminimalkan pemborosan ini. Kemudian menjaga mutu dan konsistensi produk. Jadi di diskusi 3 kemarin ya, sudah sempat ya ada pertanyaan yang membahas terkait dengan mutu ya, kualitas. Nah, ini mungkin akan spesifik kita bahas di sesi minggu depan terkait dengan mutu. Kemudian meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan peralatan. Mengukur produktivitas kemarin ya, menghitung peningkatan produktivitas ya, persentase peningkatan produktivitas itu juga sudah dipelajari. Nah, jadi ketika nanti ditanya kenapa kamu misalnya nih nanti di PBL ya, oh tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi proses operasional di PT ini. Gimana caranya mengukur efisiensi? Ini beberapa caranya ya, melihat dari tingkat produktivitas, melihat dari waktu siklus, atau apa namanya jumlah waste atau pemborosan ya, pemborosan yang ada, atau misalnya melihat dari sisi kualitasnya. Kualitas di sini itu bukan hanya misalnya oh produknya nih, dia memproduksi 100 unit produk semuanya lolos quality control, tapi juga dari segi proses. Bagaimana menjaga mutu di setiap proses tersebut sehingga nanti produk yang dihasilkan itu konsisten. Semuanya terstandar ya. Nah, ini biasanya itu menerapkan pendekatan lean production dan juga just in time. Nah, jadi biasanya erat kaitannya ya antara efisiensi proses produksi ya, kemudian proses meminimalkan atau menghilangkan pemborosan atau aktivitas yang non value added itu biasanya merujuk ke pendekatan lean dan juga just in time. Ini juga nanti secara spesifik ya kita akan bahas terkait dengan lean production atau lean manufacturing dan juga just in time. Ngajar malam udah panas. Uang makan tuh berapa sih sehari? Nah, jadi 30 tujuan utama dari sistem dan proses produksi, efisiensi, kualitas, fleksibilitas. Nah, ini di zaman sekarang fleksibilitas juga sangat diperlukan ya, karena kebutuhan customer ya, demand dari pasar itu banyak yang custom ya, semuanya tidak sama 100%. Maka menuntut lini produksi itu mampu secara fleksibel mengikuti perubahan permintaan. Kemudian ketepatan waktu ini juga semakin tinggi ya tuntutannya ya, memenuhi jadwal pengiriman. Jadi sekarang tuh zamannya eranya digital e-commerce ya, semuanya mau serba cepat. Jadi misalnya customer-nya pesannya hari ini, ya kalau bisa dia maunya produk yang dia pesan itu datangnya hari itu juga. Nah, jadi ketika misalnya tidak mampu untuk apa namanya memenuhi ketepatan waktu, itu bisa saja menyebabkan perusahaan ini akan kalah bersaing, kalah cepat dengan apa namanya pesaingnya. Begitu pula inovasi. Nah, jadi bagaimana memperbarui proses dan teknologi untuk keunggulan bersaing. Nah, jadi kalau berbicara terkait manufacturing, production, efisiensi dan quality itu memang sejak dulu memang sudah menjadi fokus perhatian ya. Tetapi semakin berkembangnya zaman ya, perkembangan teknologi ya, kemudian bergerak menjadi oh ternyata fleksibilitas itu juga penting, waktu pemenuhan permintaan tidak kalah penting, dan juga inovasi ya, inovasi dari segi proses ya, tidak hanya dari segi produknya tapi juga dari segi proses. Nah, untuk pengendalian proses produksi, nah apa namanya ini lebih ke kegiatan memonitor variabel-variabel kunci dalam kegiatan produksi. Jadi misalnya tadi ya, dari segi waktu, dari segi output ya, output artinya adalah bagaimana mutu produknya ini tetap terjamin, dan juga kualitas untuk memastikan
proses produksi yang berlangsung itu bisa tetap stabil dan juga sesuai standar. Nah, jadi untuk pengendalian proses produksi itu ada beberapa pendekatan juga yang bisa digunakan ya. Jadi misalnya nanti yang akan menjadi bagian dari kegiatan PBL ya, SPC ya, Statistical Process Control. Kemudian juga ada metode Six Sigma ya yang sering juga digunakan. Kemudian juga misalnya pakai pendekatan proses capability analysis. Nah, jadi dalam proses pengendalian proses produksi ini itu juga ada tools-nya ya atau pendekatan-pendekatan yang bisa diimplementasikan untuk bisa mengukur sejauh mana proses pengendalian ya atau proses kontrol kegiatan produksi ini bisa dilakukan. Nah, dalam pengendalian produksi, nah ini tentu ada tujuan dan manfaat fungsinya ya. Kenapa misalnya perlu mengukur ya, perlu mengontrol tadi dari segi output, dari segi waktu ya, agar misalnya ataupun dari segi mutu, mutu atau kualitasnya itu sendiri supaya sesuai target. Nah, di sini untuk melihat, oh kita kan punya perencanaan nih di awal. Ketika perencanaan yang dilakukan itu sesuai dengan yang direalisasikan, maka bisa dikatakan bahwa proses yang berlangsung itu sudah dapat dikendalikan dengan baik. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa mutu produk itu tercapai, nah maka dilihat dari standar kualitasnya. Apakah standar kualitasnya ini terpenuhi atau tidak? Kemudian misalnya untuk menjamin ketepatan waktu, ya dengan melihat dari segi pemenuhan jadwal dan juga komitmen pelanggan. Nah, tentu di perencanaan juga, perencanaan produksi ya, itu sudah diatur, oh misalnya aktivitas ini dia akan mulai dikerjakan pada misalnya minggu kesekian dan harus sudah selesai pada minggu kesekian. Nah, jadi tujuan dan fungsi pengendalian produksi ini itu mungkin bisa dibaca-baca ya, di situ juga ada referensinya. Nah, jadi kegiatan produksi dalam dalam apa namanya eh, organisasi atau dalam perusahaan itu tentu tidak berdiri sendiri. Nah, ini akan menghubungkan mulai dari titik awal ya. Kemarin sudah belajar pengantar supply chain, ya, pengantar logistik supply chain, pasti sudah belajar terkait dengan bagaimana nih keterkaitannya mulai dari titik awal ya, dari hulu ke hilir ya, dari pemasok, kemudian ada proses distribusi sampai ke pelanggan akhir. Nah, ini diperlukan yang namanya kolaborasi sehingga nanti sistem produksi ini atau sistem operasional ini itu bisa tercapai ya dari sisi efisiensi, dari sisi produktivitas. Nah, jadi memang sangat luas ya kalau misalnya dikaitkan ya, dikaitkan mulai dari titik awal ya dari pemasok, bagaimana pemasok ini berperan ke dalam lancarnya atau berlangsungnya proses produksi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang lebih spesifik lagi ya. Nah, dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian proses produksi ini, itu seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya, ada yang namanya perencanaan agregat dan juga perencanaan kebutuhan material. Nah, itu materinya sebenarnya sudah ada di learning. Ini saya ulas sedikit supaya